Bismillahirrahmanirrahim. Nabtahil minat ta'alum wa ta'liman afwal intifa' wa tadakkur wa tadkir wa ifadat wa syifat wa hatta tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila huda wa dalata ala khair tiga wa jila mardati wa gurbih wa tawabi subhanahu wa ta'ala wa biniyati an Allah yaghfiru dhunub wa istaghfiru bisahfil matub wa yasir umurna wa ihtihajatina في بلغ مقاصدنا سالم آمن غانم محمود مرزق ورزقنا كمال المتابع لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال ونية العبادات ورزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا بالتعب والمشقة ولا مهنة ولا تاب تجبنا حرام حيث كان وإن قال من كان ورزقنا كما ورزقنا وبجد ويبلغنا حج بيت حرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام يدارين عليكم المسلمين ودعاء معهم ولم ربنا ذو الكرم احكم لنا بحسنى بخير ذات عافية بدت في الأمور في طاعة الرضا نصيحة والعافية كاملة ومسلمنا وأسلافنا وأجلالنا صالحون ومسلمنا وأبي حسن محمد بهلو وخديجة بنت محمد جوان نوح بسالم من الشهادة مسلمنا ومحمد مالك ومدخنياتنا بنياتهم وأمانا في أعمالهم مقاصدهم نستعد هرم وسقيح بيد المسجد من سروالنا مشايخنا على هدينيه على كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا ونعم الآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ونعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashabi rasulillah Sayyidina wa nabiyana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali amin amma ba'du. Ahibal kiram, teman-teman sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada malam hari ini. Allah berikan kita kesempatan kembali untuk bisa hadir di majelis kita tercinta dalam rangka talabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu agama, dalam rangka menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini dapat keberkahan, kemudahan, kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dan keluarga kita semua. Ahibal kiram akhwani saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali tentang arkanus shalah. Ya. Kemarin terakhir masuk dalam ruku. Ya. Ada satu pertanyaan, ruku sekali, sujud dua kali. Ya, kenapa ruku sekali, sujud dua kali? Ini sering dapat pertanyaan kita kan. Ya, ruku sekali, kenapa sujud dua kali? Disebutkan oleh Imam Asyuti. Ada beberapa hal ini. Ya, Imam Suyuti beliau mengatakan bahwa asal muasal sujud dua kali. Waktu itu Nabi jadi makmumnya Jibril. Makmumnya Jibril. Ketika menjadi makmumnya Jibril, Jibril sujud, Nabi ikut sujud. Nah, ketika Nabi sujud, lama Jibril nggak bangun-bangun. Nabi bangun, belum kelar, sujud lagi. Nah, di situ sehingga sujud dua kali. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi pertama Jibril sujud, Nabi menjadi makmumnya Jibril. Ketika Jibril sujud, kok lama nggak bangun-bangun, Nabi bangun. Ternyata belum, sujud lagi. Nah, ini. Sehingga sujud dua kali. Kemudian Imam Suyuti juga mengatakan ada riwayat yang lain. Kenapa sujud dua kali? Karena Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, Nabiullah Adam alaihissalam suatu ketika diperintahkan oleh Allah setelah diciptakan Nabi Adam sujud kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang Allah anugerahkan, bahwa dia diciptakan, dia diwujudkan. Dia sujud lagi. Ternyata apa yang dia lakukan dari sujud kayaknya masih kurang untuk melihat anugerah yang begitu besar, begitu banyak, sehingga sujud 2 kali. Sujud lagi 2 kali. Kemudian itulah asal muasal sujud dua kali. Ya. Kemudian ada lagi Imam Suyuti meriwayatkan bahwasanya asal muasal sujud 2 kali itu ketika Nabi Allah Adam alaihissalam turun ke bumi. Ya, turun ke bumi, kemudian sujud kepada Allah atas kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Kesalahan Nabi Adam bukan kesalahan kita. Ya, beda kalau kita mah. Kesalahan para anbiya bukan seperti kesalahan kita. Hasanatul abrar, sayyatul muqarrabin. Ya, itu bab itu tuh kalau kesalahannya para nabi. Hasanatul abrar, sayyatul muqarrabin. Apa maknanya? Buat kita mah sebuah kebaikan, tapi buat dia kesalahan. Gitu loh. Itu maksudnya. Kita misalkan jalan-jalan ke tamasya, makan enak, kopi enak, sebagainya. Itu buat mereka itu sayyi'ah namanya. Ya, itu sayyi'ah buat mereka. Tapi buat kita kan biasa-biasa aja. Itu hasanatul abrar, sayyatul muqarrabin. Itu bab itu tuh. Jadi bukan seperti kesalahan kita. Nabi Adam tobat kepada Allah Subhanahu sujud, minta ampun pada Allah, tobat pada Allah. Kemudian tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bangun. Bangun, ya, dengan diterima tobatnya Nabi Adam sujud lagi kepada Allah. Tanda syukur atas diterimanya tobat Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asal muasal sujud 2 kali. Ada 4 riwayat. Ya, ana satunya lupa itu. Ya. Kemudian ruku sekali karena ini maqamu ta'zim, tempat penghormatan, tempat pengagungan. Sebagaimana orang ruku, ya, itu tanda menghormati orang lain, memuliakan orang lain. Nah, begitulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penghormatan kepada Allah dengan kita ruku. Ya, benar ruku. Kemudian kita bangun, i'tidal, kemudian kita sujud. Sujud 2 kali. Sujud pertama atas dimudahkannya kita untuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud kedua untuk mensyukuri atas sujud yang pertama. Ya, sujud yang pertama untuk pengagungan kepada Allah, ya, atas dan syukur kepada Allah atas kita bisa ruku. Yang sujud kedua atas sujudnya kita yang pertama. Itu sujudnya 2 kali. Maka ketika bacaan ruku itu subhanallah rabbil azimi bihamdi. Karena itu maqamu ta'zim, maqam kedudukan pemuliaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Adapun ruku dalam sujud subhana rabbiyal a'la bihamdi. Karena memang Rasulullah ketika turun ayat mengatakan fasabbih bismi rabbikal azim, kata Rasulullah, bacaan ini taruh di ruku. Ya, kemudian turun ayat yang lain, fasabbih rabbil a'lal azim, maka Rasulullah bacaan ini taruh di sujud. Tuh. Asal muasal bacaannya beda. Nah, ketika kita ruku, habis ruku apa? I'tidal. Ya, sunnah ngangkat tangan kan? Ya. Allahu Akbar. Minimal gini, tangan, lutut gini. Menyentuh. Kalau begini belum cukup. Begini doang nih. Lutut karena belum nyentuh lutut. Minimal tangan nyentuh lutut. Terus dah. Ya, walaupun badan begini udah dikatakan ruku. Ya, ini lutut nih, ini begini. Udah begini enggak apa-apa ini. Ini aqallu ruku. Aqallu ruku. Kalau begini belum. Ini udah ruku. Nah, belum. Enggak sah. Ruku gini enggak sah. Tapi harus gini. Nah, gitu. Kemudian maksimalnya begini. Rata. Nggak tahu nih, saya rata apa enggak nih? Nih, rata enggak kira-kira? Rata enggak? Bener ya, rata ya? Berarti pas nih. Rata. Pala jangan begini. Makruh. Ya, atau begini nih. Nih. Nah, ini makruh. Yang bener tuh begini. Lurus. Karena ada begini. Ada begini enggak? Makruh. Ya. Kalau begini betis, makruh itu. Yang bener lurus. Ya kalau begini nggak sah ini. Ya, ini bukan ruku, ini model kayak ayam. Ya, ini model kayak ayam begini. Paham ya? Nah, kemudian ya kalau rukunya kita sholat duduk, ya begini. Allahu Akbar. Sami Allah liman. Itu rukunya duduk begini. Ya, rada
Kelihatan depan ini. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Itu rukunya duduk. Kemudian pas kita bangun kan? Bangun. Kita ruku, bangun. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Tetap angkat tangan seperti biasa, angkat tangan normal. Allah. Kemudian tangan begini. Bukan begini. Ya, kalau begini gimana Pak Ustaz? Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Nggak sah, nggak salah. Ya, cuma nggak ada riwayat yang begini. Ya, pernah ada seorang ulama tanya ke Habib Salim. Ya Habib, gimana sih orang-orang tuh kalau habis ruku tangannya begini? Ya, apakah ada riwayat hadisnya? Kata Habib Salim, nggak ada periwayatan hadis, ruku begini. Itu yang riwayat, itu periwayatannya Albani doang katanya. Albani, apa ulamanya Wahabi? Ya Albani tapi padahal nggak ada hadis ini. Habis ruku begini, nggak ada. Habis ruku tak begini. Dan ingat, ketika Anda begini, ya, Sami Allah liman hamidah. Udah tangan begini, jangan dibuat main, batal sholat kita. Karena ada Sami Allah liman hamidah. Batal itu. Baru gini, ini kan udah gerakan. 1, 2, 3, 4. Batal sudah. Kalau begini aja, Allah Akbar. Udah ini aja udah 3 gerakan nih. 1, 2, 3. Udah. Malah kita giniin, ya batal. Ya, jangan diginiin, kadang sholat tapi begini. Ada nggak begitu? Ya, Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Ya, batal. Ya dulu ketika itidal bacanya Allahu Akbar. Ya, dulu ketika itidal bacanya Allahu Akbar. Nah, setelah itu bacaan setelah kejadian Abu Bakar As-Siddiq, ya nggak mau melewati orang yang udah syebe, yang udah tua, ternyata bukan ke masjid malah melengos. Ya, kemudian didapati Rasulullah sedang ruku. Ketika Rasul sedang ruku, ya Jibril nahan, bahwasanya tunggu Abu Bakar mau masuk. Ada riwayat yang Anda baca, kalau misalnya belum lama Anda baca, bahwasanya Abu Bakar sinali. Ya, anak belum ada riwayat lain ternyata. Sayyidina Ali ditahan sama Jibril. Sebentar, Ali mau masuk. Kemudian Ali ucapkan Alhamdulillah. Rasulullah mengatakan Sami Allah liman hamidah itu. Sampai sekarang Sami Allah liman hamidah. Ini sirnya ini. Ya, sirul ittiba. Kita ngikutin Nabi SAW. Itu mau bikin modal sendiri nggak apa-apa, silakan. Ya, Allahu Akbar yang Sami Allah itu Allahu Akbar. Nggak apa-apa, sah sholatnya. Cuma nggak ngikutin Nabi. Kalau ngikutin Nabi kan semua jadi bernilai pahala, bernilai bagus, bernilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kalau kita ikutin Nabi menjadi bernilai akhirat, bernilai pahala, walaupun itu hal-hal yang mubah. Ya, hal yang mubah karena ngikutin Nabi jadi bernilai pahala. Kayak ada orang Sayyidina Abdullah bin Umar melewati sebuah pohon, ya dia mutar-mutar pohon itu. Ditanya, kenapa kau muter-muter pohon itu? Kata Abdullah bin Umar, saya waktu itu lewat sini sama Rasulullah muter-muterin pohon. Maka saya pengen ngikuti Rasulullah muter-muterin pohon. Mubah kan? Tapi karena ngikuti Rasulullah, jadi bernilai pahala. Jelas. Nah, ketika saya melakukan sujud, Allah, sunnah begini. Allah, letakkan ini dulu, baru tangan. Kecuali kalau emang lututnya sakit atau lututnya nggak enak, boleh dia begini. Allah, Allahu Akbar gitu. Ya, jangan coba-coba jidat dulu nempel. Jungking nantinya. Ya, lutut dulu, baru tangan. Ya, pas bangunnya bagaimana? Begini. Allah, tuh. Ya, kalau Salafi begini, Wahabi begini. Ya, Salafi begini. Emang ini ada riwayat. Ini namanya ajin. Seperti orang yang ngadon, namanya ajin. Kalau gini ajis, orang yang lemah. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i begini. Ya, bukan begini. Ini menunjukkan kekuatan namanya. Kurang layak di hadapan Allah menunjuki kekuatan, tapi begini. Ya. Allahu Akbar gitu. Ada yang begini dulu. Ada yang begini. Habis sujud dulu. Allah baru bangun. Tapi kata ulama, kalau kita begitu dulu, kita melakukan gerakan
yang berbentuk rukunya orang duduk, sehingga bisa membatalkan sholat. Ini begini. Ya, Allah gini dulu, baru Allah, ini kan rukunya orang sujud. Ini rukunya orang duduk. Sehingga ini akan mengakibatkan bisa membatalkan sholat menurut sebagian ulama. Nah, untuk menghindari itu, kata mereka itu, untuk menghindari itu, jadi ketika kita sujud langsung begini. Tahan tangan kita. Allahu Akbar. Gitu. Jadi jangan kita duduk iftirosh dulu, tapi tahan badan kita langsung bangun. Untuk menghindari ucapan ulama yang membatalkan ketika kita iftirosh, kemudian kita bangun model kayak tadi. Nah, cara sujudnya yang sering kita dapetin nih, kaki ini harus di apa namanya? Dilekuk. Ya. Dilekuk, jangan begini. Jangan begini apalagi. Ya, tapi begini. Ini sujud yang benar. Banyak orang yang sujud begini. Atau begini. Ya, apalagi diangkat. Enggak benar, tapi yang benar begini. Ya, jadi ditekuk. Banyak nih. Kadang-kadang santri juga kita dapatnya begitu. Di sujud. Diajarin apa enggak? Ini sujud nih. Ya, tangan harus begini, kaki begini. Dilekuk. Ini syarat sahnya sujud. Ya. Paham? Kemudian baru lutut, tangan, kemudian di tidak. Itu kemudian tidak apa duduk di antara dua sujud. Bacaan dulu untuk sujud apa? Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wafini. 8 doa kita ucapkan dalam jangka waktu nggak nyampe 10 detik. Nggak nyadar kita. Urusan dunia kita, urusan akhirat kita beres ketika duduk antara dua sujud. Urusan dunia kita, akhirat kita beres dalam urusan ketika kita duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Rabbighfirli warhamni, sayangi saya. Rabbighfirli warhamni wajburni, tutupi segala kesalahan saya. Warfa'ni, angkat derajat saya. Warzuqni, berikan kami rezeki. Wahdini, ya berikanlah petunjuk. Wa'afini, maafkan kesalahan saya. Wa'fuani, ya wa'afini, berikan afi. Apa afi ya? Bukan. Apa afi ya? Bukan. Afiyah itu penjagaan diri dari segala hal yang kita nggak suka. Itulah. Jadi penjagaan diri dari apa yang kita nggak suka itu namanya al-afiyah. Bukan kesehatan. Ya, bagian lah dari kesehatan. Tapi yang paling menonjol makna afiyah adalah penjagaan diri dari apa yang kita nggak suka. Apa yang kita nggak suka? Rezeki seret Allah jauhin. Rezeki sedikit Allah jauhin. Sakit Allah jauhin. Sumpek suntuk Allah jauhin. Semua apa yang kita nggak suka di dunia ini Allah jauhin. Itu namanya afiyah. Makanya Rasulullah selalu berpesan was'alullah al-afwa wal afiyah. Mintalah 2 hal. Afwa, maafnya Allah, dan afiyah. Makanya kalau kita doa minta fil khair wal afiyah. Minta rezeki yang lancar, mal afiyah. Kesehatan yang bagus, mal afiyah. Karena kadang-kadang kita punya rezeki banyak, ternyata habis nggak kita rasain. Apa ya kita? Kok cepet begini aja sih? Hasilnya mana? Kita nggak berasa. Nggak ada afiyah. Kita punya anak misalkan. Ya, kita pengen sehat, pengen afiyah, pengen sehat, pengen bagus. Tapi kita nggak letakin afiyah, nggak sempurna kayaknya. Nggak ada kesempurnaan dalam baik baktinya anak kita, dalam sehatnya anak kita, nggak ada kesempurnaan. Ada aja kekurangan nantinya. Nah, afiyah itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan tadi. Ya, afiyah tadi menutupi kekurangan-kekurangan dalam rezeki, dalam kesehatan, dalam anak, dalam keluarga, dalam harta. Itu afiyah menutupi kekurangan-kekurangannya. Baru al-afwa. Afwa artinya maaf. Jadi 8 doa itu nggak lama kan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'afani. Kemudian kita baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus. Tangan begini. Ya ketika kita duduk di antara dua sujud atau tasyahud, ya tangan begini. Ya, tangan antara lutut rata dan dirapatkan begini. Nah, kalau pas mau tasyahud awal, tasyahud akhir, yang jempol begini. Ya,
Nih di apa di genggam ya, genggam. Ya. At-tahiyatul mubarak dari awal. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala asyhadu alla. Nah, pas asyhadu alla angkat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, ada beberapa riwayat. Riwayat pertama begini. Ya, antara ini kemarin. Samping. Pas luas jari ini. Nah, ini jempolnya. Ini riwayat pertama dan ini yang asoh. Yang mutamat. Ini. Riwayat kedua begini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ya, riwayat kedua ini. Riwayat ketiga ini begini. Ini antar jempol kemari. Riwayat ketiga. Riwayat keempat begini. Ini di luas jari ini. Nah. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Ya, boleh dicoba bareng-bareng. Asyhadu alla ilaha illallah. 1, 2, 3, 4. Semuanya dipakai. Cuma yang utama tetap 1. Nah, kalau di masjid kadang-kadang saya ada yang begini, saat gimana? Jarinya digerakin. Memang dalam riwayat ada Rasulullah menggerakkan jari. Jadi kita nggak salahkan mereka yang suka gerakin jari, kita nggak salahkan. Nggak apa-apa, gerakin jari. Karena ini kan punya urat, ya urat saraf yang nyambung ke hati. Jadi kita illallah, hati kita tauhid pada Allah. Maka mereka sebenarnya yang saya tahu ya bukan begini, tapi asyhadu alla ilaha illallah turun. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah turun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pas Allah itu baru naik. Bukan begini. Nggak tahu dah. Saya nggak tahu kalau mereka punya riwayat begini. Saya nggak tahu ya. Cuma yang saya tahu begini. Ya kita nggak salahin. Mungkin ada. Saya nggak tahu yang model begini. Mereka mungkin tahu dalilnya mana. Mungkin mereka tahu. Tapi saya yang sering yang tahu tuh illallah. Pas kalimat Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Turun lagi. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Turun lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, abdal mana diem apa gerak? Ya, abdal mana diem apa gerak? Diem. Ya, karena apa? Ketika ada dalil yang menunjukkan gerak dan ada dalil yang menunjukkan tidak boleh gerak, maka yang tidak boleh gerak itu diunggulkan daripada yang gerak. Ida warada sabit wal munfi, ya apa gudimal manfi. Kalau ada dalil yang satu nyuruh gerak, yang satu nggak nyuruh gerak, maka yang dikedepankan yang nggak gerak. Itu ya. Jadi kita diam. Nah, ketika asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah Muhammad selesai, ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paskum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi boleh begini, assalamualaikum boleh, cuma makruh. Kenapa? Karena sholat belum selesai. Assalamualaikum, sholat belum selesai. Selesainya kapan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Ya, nengok wajib nggak? Nengok wajib nggak? Gimana? Nengok wajib nggak? Diem semua, ayo. Nengok wajib nggak wajib? Nengok wajib nggak? Hah? Nengok wajib nggak? Lah kanan wala kiri. Nggak wajib nengok mah. Nggak wajib. Yang wajib mau bacain salam itu wajib. Assalamualaikum itu wajib. Jadi jangan bikin antum buat ngerjain orang. Mentang-mentang nengok kagak wajib, antum gak nengok jadi imam. Assalamualaikum. Diem. Yang belakang kapan nengok? Ya, dibikin kerjain orang ini nggak? Oh iya kan salam nengok nggak wajib ya. Udah biar rasain ya. Lama. Assalamualaikum. Salam. Udah doa juga subhanallah yang belakang. Masya Allah imam khusyuk banget. Gak salam. Padahal imam udah doa, udah zikir, baca salam, segala macam. Jangan dibikin kerjain. Ya, walaupun sah, terima kasihan yang belakang nungguin. Atau antum lari, wah.
imamnya lari. Ya, tapi tetap makanya kenapa kita nengok isyarat untuk yang nggak dengar. Ketika orang nggak dengar jadi makmum kita nengok, oh udah kelar. Kalau buat isya orang nggak dengar, nah seperti kemarin takbir, kenapa kita ngangkat tangan? Hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Kenapa kita angkat tangan? Sebagai pemberitahuan bagi yang nggak dengar bahwa kita lagi sholat. Begitu juga ketika kita nengok, pemberitahuan kepada yang nggak dengar bahwa kita udah selesai sholat. Jadi mau kanan mau kiri hukumnya sunnah. Ya, kalau ke kiri dulu, salam pertama, salam kedua, ke kiri lagi apa kanan? Hah? Itu udah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, yang kedua kanan. Hah? Ya tetap yang kedua ke kiri. Karena salam kedua itu ke kiri, bukan malah ke kanan. Salam pertama ke kanan, salam kedua ke kiri. Ketika salam pertama kita ke kiri, yang kedua ya tetap ke kiri, bukan ke kanan. Ketika salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, niat untuk memberi salam kepada yang ada di kanan. Ya, salam ke kiri, meniat untuk memberi salam yang ada di kiri. Niatnya seperti itu. Makmum salam ke kanan, menjawab salamnya imam. Makmum ketika berada di sebelah kanan imam, menjawab salam makmum sebelah kiri. Ketika salam ke kiri, menjawab salam yang salam jawabnya imam. Makmum yang di kirinya imam, nengok ke kanan, menjawab salamnya imam. Yang ke kiri, ke kiri menjawab salam makmum yang di kiri. Itu niatnya seperti itu, diniatin. Ya, menjawab salam. Kalau pas kita lagi salam ada yang jawab bukan orang gimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum lalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, nanti setelah kita salam disunnahkan ngusap kepala. Bacanya apa? Asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu aja. Ketika kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi wal hazan itu doanya. Ya, mulai baru astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kata Rasulullah, barang siapa yang setelah salam salat membaca istighfar, ya, maka Allah ampuni dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Habis salam istighfar. Jangan habis salam lantas jalan. Ya, habis salam malas banget baca istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bling, ngilang. Pikiran dulu sebentar. Baca astagfirullahaladzim 3 kali. Kemudian baca la ilaha illallah adalah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Subuh, maghrib, asar. Ya, subuh, maghrib, asar. Syed Muhammad bin Salim bin Hafid itu asar juga dibaca. Syed Muhammad bin Salim, abahnya Habib Umar, itu asar dibaca 10 kali. Ya, subuh, maghrib, asar 10 kali. Barang siapa yang baca la ilaha illallah syarikalah 10 kali, kalau dalam riwayat kan sebelum berubah kaki nih. Berubah kaki, Allah akan ampuni dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Kemudian baca apa? Allahumma jinna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Allahumma jinna minan nar 7 kali. Barang siapa yang baca Allahumma jinna minan nar 7 kali, neraka akan mengatakan Allahumma jirhum minni. Allahumma jirhum minni. Ya Allah selamatkan dia dari aku. Malaikat apa? Neraka ngomong gitu. Ya Allah selamatkan aku dari neraka. Neraka bilang, ya Allah selamatkan dia dari aku. Allahumma jirhum minni. Allahumma jirhum minni. Dijawab oleh Ibn. Kemudian setelah Allahumma jinna nar, Allahumma antas salam, bika salam, alaika abdus salam, dan seterusnya. Kemudian baca ayat kursi. Ya, setelah baca ayat kursi, barang siapa yang baca ayat kursi setelah 5 waktu, laisa bainahu wa bainal jannah ilal maut. Ya, barang siapa yang selalu baca ayat kursi setelah 5 waktu, maka tidak ada antara dia dan surga kecuali kematian. Nah, kemudian baca subhanallah 33, alhamdulillah, Allah Akbar. Jangan sampai kagak. Kata Al-Habib Zain bin Samit hafizallahu wa ra'ah, beliau mengatakan bacaan 33 subhanallah alhamdulillah 33 Allah Akbar 33 itu ada sirrun azim. Ada rahasia yang tersembunyi yang sangat besar. Jangan sampai kalian lalai untuk membaca ini.
Kalau emang yang lain nggak bisa dibaca, minimal 3-3 itu jangan sampai nggak dibaca. Boleh, yang lain nggak dibaca nggak apa-apa. Tapi 3-3 jangan sampai nggak dibaca. Subhanallah 3-3, Alhamdulillah 3-3, Allah Akbar 3-3. Apalagi kita bacanya. Paling cepat. Ya, malas baca. Subhanallah, 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 subhanallah. Malas baca. Mau. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Awal bang, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jangan ya bacanya yang lengkap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu habis itu kita ya baru baca doa. Kalau saya di Habib Salim Syatri alaihi rahmatullah, beliau menganjurkan untuk membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu minal muslimin. Berapa kali, Dok? Lupa lu pernah baca lu di pengajian lu. Ya. Berapa kali ini? Lu kebanyakan. Berapa yang sering ngaji mana? 4. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimin. Apa kata Syekh Abdul Syarif? Allah akan jadikan siratal mustaqim sejengkal. Allah akan jadikan siratal mustaqim buat dia sejengkal. Jengkalnya kita. Coba sejengkal. Gampang ngelangkah. Maksudnya apa? Allah akan jadikan pendek siratal mustaqim itu. Yang jaraknya jauh, Allah akan jadikan pendek dan mudah kita nyeberanginya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la 4 kali. Ya, 4 kali. Lalu setelah itu kita selesaiin hajat kita. Jangan malah habis salam lantas jalan, tapi wirid sebentar. Wallahu a'lam bishawab. Mari, ada yang ditanyakan? Fadhol. Tadi setelah sholat pertama alam nasrah gimana? Alam nasrah nggak apa-apa. Emang dalam riwayat habis sholat subuh alam nasrah sampai pegang hati. Kalau saya di Habib Salim ngajarin pegang hati ketika baca alam nasrah. Apa alam nasrah artinya? Bukankah aku sudah melapangkan dadamu? Nah, kita kalimat alam nasrah, kita bayangkan bahwa Allah ngelapangin dada kita. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Jadi seakan-akan ketika kita baca alam nasrah, apa kesulitan, kesupekan, gelisah, takut itu kita buang gitu. Jadi kayak kita ngebuang apa gitu. Dalam hati kita buang. Ketika baca alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 3 kali. Kemudian baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli 3 kali. Ya, enggak apa-apa. Allah ada lagi. Ya, kalau saya Habib Zain mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahim. Setelah alam nasrah, setelah Rabbi shrah li, baca laqad ja'akum. Ada lagi? Kalau sholat itu kan gerakan melebihi dari 3 gerakan bacakan sholat. Ya. Tapi kalau tadi yang pas tahiyatul akhir gerakan itu apa bukan yang membatalkannya? Ya, jadi ada anggota tubuh yang kita gerakan walaupun berkali-kali nggak batal. Pertama, kedua mata. Ketiga, telinga. Keempat, lidah. Kelima, jari tangan dan jari kaki. Keempat, kelima, jari tangan dan jari kaki. Keenam, kemaluan. Ya, ente subuh-subuh tahiyat sendirian, belum tahiyat udah tahiyat dulu. Gerak-gerakin gitu, nggak apa-apa. Aman itu, nggak apa-apa. Karena gerakan ini nggak apa-apa. Yang membatalkan itu, gerakan yang membatalkan, pertama dilakukan 3 kali berturut-turut. Kedua, dengan anggota tubuh yang besar. Pala, tangan, kaki, badan. Itu anggota tubuh besar. Ya, kalian tadi saya sebutin enggak? Kemudian yang ketiga, tanpa ada niat main-main. Kalau ada niat main-main, walaupun sekali batal. Walaupun dengan gerakan kecil, batal. Tanpa ada niat main. Itu cara 3. Jadi yang pertama dilakukan dengan anggota tubuh yang besar. Yang ketiga 3 kali berturut-turut. Kemudian yang keempat tidak ada niat main-main. Tapi kalau ini mah nggak apa-apa.
Ya, ini mata, telinga, lidah, nggak apa, bibir. Ada lagi? Dan saya pernah sholat jamaah di daerah Puncak. Tahun. Enggak, Oh. di daerah Cipanas. Dari awal sholat zuhur, asar, maghrib sampai isya. Kalau subuh saya nggak mungkin. Siangan ya. Dia pakai kunut semua. Ya kita mau ikut aja kan. Iya. Kalau kunut yang dibaca dalam 5 waktu, itu namanya kunut nazilah. Kunut yang diperuntukkan untuk jika ada bala atau musibah kepada umat Islam atau kepada ulama. Ya, namanya kunut nazilah. Nah, itu dibaca setiap 5 waktu. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh ya setelah kunut biasa. Setelah kunut biasa baru baca kunut nazilah. Kalau selain subuh, dari awal kunut nazilah. Riwayatnya macam-macam. Ya, riwayatnya macam-macam. Kalimatnya macam-macam. Jadi nggak ada satu kalimat khusus dari Nabi, nggak ada. Umum kalimatnya. Ya, kalau yang biasa dari Nabi itu cuma singkat. Allah makfina wa iyahum syarul zalimin. Apa itu? Allah makfina wa iyahum syarul zalimin. Apa lagi? Nggak terlalu banyak. Tapi dari para ulama-ulama itu banyak. Allah marfa'anna, Allah marfa'anna, Allah martabina warfa'anna wajburna warfirlana warhamna wa'afina wal muslimin. Allah maslihna wa aslih man bi salahi islam muslimin. Wa la tuhrikna wa alikman bi halaki salahi islam muslimin. Allah marfa'anna wa al muslimin syarrat tagin wal bagin wal zalimin. Mutadin ma syita ajilan giraji bi rahmatika ya marhamin. Allah marfa'anna wa al muslimin al bala wal wala wal amrad. والغات والجر والشد والظلم والربا والزنا والزلاج والمحان والخروب والسوء فتن ما ضر منها وطن في بلد هذا خاصة وانسى بدرس من عامة يا رب العالمين وصلى الله عليه. Itu bagian dari kunut nazilah. Kunut nazilah. Kita tinggal amin aja. Ya, nggak apa-apa. Fadhol, ada lagi? Riwayat ini Ustaz, riwayat sholat asar, sholat zuhur dan asar dengan sholat maghrib, isya dan subuh. Kan ada yang dikeraskan dan dipelankan. Nah, itu riwayatnya. Jadi duhur dan asar dalam termasuk dari sunnah sholat mengeraskan suara pada subuh, maghrib dan isya dan memelankan pada duhur dan asar. Kemudian juga mengencangkan pada rakaat pertama dan kedua, tidak di rakaat ketiga dan keempat. Hikmahnya apa? Di zaman Nabi SAW, ketika siang hari banyak orang beraktivitas. Ketika di malam hari orang nggak ada aktivitas. Maka ketika sholat duhur dan sholat asar itu, ketika banyak orang beraktivitas, maka dipelanin suara. Biar nggak ada yang dengar. Takutnya kalau dikencangin, orang luar dengar sehingga ganggu. Kita nanti diganggu zaman itu. Ya. Nah kalau subuh, maghrib, isya, orang udah pada istirahat. Jadi nggak masalah untuk dikencangkan. Dan itu hanya rakaat kedua dan rakaat pertama dan kedua. 3 dan 4 enggak dipelanin. Kenapa? Kata Sohibul I'anah bahwasanya 3 dan 4 kenapa dipelanin dan kenapa tidak dibacakan surat? Karena kebiasaan orang itu malal dalam ibadah. Karena kebanyakan orang itu punya sifat malal. Malal itu bosenan. Ya, maka sama Allah diringankan di rakaat ketiga dan keempat. Enggak ada suara dan enggak baca surat. Kalau dikencangkan gimana? Ya enggak jadi masalah. Cuma khilaful sunnah. Kalau baca surat gimana? Ya enggak apa-apa. Cuma enggak ada pahala. Enggak ada pahala pembacaan surat di dalam sholat. Tapi ada pahala bacaan surat. Jadi enggak dapat pahala bacaan sunnah di dalam sholat. Tapi dapat pahala dari segi bacaan. Nah, bukan berarti sama sekali nggak dapat pahala, tetap dapat pahala. Ya. Terus ada lagi? Itu ayatnya. Walaupun sekarang gimana Pak Ustadz? Kan orang Islam banyak. Jadi nggak apa-apa udah dikencangin. Nah ini kembali lagi. Ittiba Nabi. Ya, mengikuti Nabi Muhammad. Walaupun masalah udah nggak ada seperti zaman Nabi Muhammad, tetap kita ngikutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipelani, udah pelani. Ya, kan kalau lihat kondisi dulu mah emang bisa ya. Maksudnya makul lah. Tapi kalau sekarang umat Islam banyak. Kenapa khawatir kita kencengin duhur asar? Kencengin aja. Ya, tapi tetap inilah ittiba.
Ya, kita disuruh oleh Allah untuk disiplin. Ya, di dalam sholat harus ngikutin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngobrol ada lagi? Kalau sholat maghrib, isya, subuh kita nggak jamaah kan, kita sendiri, tetap bacaannya dilantangkan seperti kita jamaah atau dipelangkan? Dilantangkan, tidak seperti jamaah ketika banyak orang. Ya, minimal kalau ada orang sebelah kita dia dengar. Itu kalau buat jamaah kan suara kita benar-benar lantang. Tapi kalau hanya sekedar doang, ya kita doang imam sendiri, ya lantangkan cuma sekiranya ada yang sebelah kita dengar. Kalau tidak dilantangkan sama sekali, Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak sunnah namanya. Sunnahnya dilantangkan. Minimal kita dengar ya, kalau nggak dilantangkan minimal kita dengar. Jangan kita nggak dengar sama sekali. Kalau kita nggak dengar sama sekali, nggak ada pahalanya, nggak dianggap baca kita. Betul? Ada lagi? cara mengkodok orang yang belum pernah sholat. Curhat nih kayak ini. Mewakili siapa nih? Mewakili siapa? Yang sebelahnya. Ya. Mengkodok sholat orang yang nggak pernah sholat selama hidupnya. Kata ulama yang mutamat, dan ini yang mutamat dan kuat, tidak ada waktu untuk sholat sunnah, tidak ada waktu untuk zikiran, semuanya difokuskan buat sholat. Kecuali makan, tidur, kerja. Semuanya fokus buat sholat dia. Fokus buat sholatnya dia. Ya, harus tuh. Itu pendapat yang kuat dan mutamat. Terus sampai kapan? Sampai yakin sholatnya dari qadha semua. Ketika udah yakin, sholat qadha udah selesai. Tapi kalau belum, enggak. Duhur lagi. Nggak boleh ngobrol sama orang, nggak boleh bercanda, nggak boleh badiah, nggak boleh ini, bikin nggak boleh. Semua fokus pada sholat. Ada yang bisa begitu? Nah, makanya diambil pendapatnya Imamul Haddad. Imamul Haddad, cara mengkodoknya bagaimana? Setiap habis sholat fardu lagi. Niat untuk qadha. Habis subuh lagi, niat qadha. Sekali aja, habis duhur lagi. Habis asar lagi. Habis maghrib lagi. Isya, begitu aja tuh setiap hari. Sampai berapa lama? Ya, berapa tahun kita ninggalin sholat? 5 tahun, ya 5 tahun sampai begitu. Apa? Enggak boleh. Kalau yang pertama. Kalau yang kedua boleh balas WA. Gitu. Paham? Ada lagi? Kalau jamaah begini, ya mau pas walat golnya itu aminnya kudu di kenapa harus hati? Ya kenceng lah. Oh, ya. Tetap amin, minimal di bawah suara kita. Tetap bukan aminnya kayak bocah kita. Ya. Suara tuh bukan aurat ya, mas depan nanti aurat juga. Nah sih. Itu aurat. Ya kadang-kadang emang. Ya. Suara itu bukan aurat ya. Suara perempuan itu bukan aurat. Bukan aurat. Kecuali kalau suara perempuan itu menimbulkan syahwat. Ya, menimbulkan syahwat bagi pendengarnya, baru itu haram. Tapi kalau dia nggak menimbulkan suaranya, kayak suara ya beduk pecah, nggak apa-apa dah. Ya, paham ya? Kalau sampai menimbulkan syahwat, menimbulkan suka pada laki-laki, haram. Ya, mendayu-dayu. Makanya perempuan itu dianjurkan dalam Al-Quran, jangan melembutkan suara. Ya, Al-Quran mengatakan, jangan, wahai para wanita, jangan kau lembutkan suaramu depan para laki-laki. Karena dalam diri mereka itu ada rasa, ada hati yang rusak dalam diri mereka untuk melakukan hal-hal yang nggak baik. Maka la takhdha'na bil qaul. Ya, jangan kau lembut-lembutkan suaramu. Jadi dikasar-kasarin perempuan tuh. Ya, Assalamualaikum. Coba nih. Nah, itu. Galak banget nih. Perempuan. Nggak apa-apa begitu. Nih mal. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Siapa ya? Nah, udah. Wah, enak juga nih suaranya nih. Pak RT. Pak RW. Lupa Pak RW. Apa lagi? Cukup?
الفاتحة بقبول وتمام كل سلم معمول وصلاة الله باطنا لافية عن كل شر جالبة كل خير ولدينا مشايخنا أنهم نال قلوبنا وغالبنا ما الهدى والتقى العفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا من سلام دهان بحق السلم والعنان أن نتقبل الصلاة والتوبة والذكر والدعاء يعيد بجابة يبلغنا حج بيت الحرام وزيادة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وبلغنا بعد التريم وما حواليها ولمنه ويطول أعمالنا في أطيب رضاه ويختمنا بحسنى فخلوة عافية بدأت الأمور في تعطيه ورضاه وسيتعامل والعافية كاملة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات وسلام عليهم من صحابة قرابة التابعين وتابعين جميع الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين والمفسرين المحدثين والعلماء من مكان وحالة أرواح مشارق العلم وقرب ببارها أبو حسن بن أحمد بن وخديجة بن محمد بن القاسم بن أحمد بن مسلم بن أحمد بن وزوجاتهما وزني عبد الله بن رشاد أولاده محمد بن بكر حسن بن سالم شاتين بن محمد مالكي صحابة بن علي مالكي وأصولهم وأمرهم ومن انتسب إلى جميع أرواح من تصدق بهذا المجلس تعلم به وقال الخير به ثم ورجال دار ودربتهم وخاصهم وصولهم وأمرهم ثم أرواح والدنا والدكم واتنا وماتكم ومات المسلمين خاصة عامة أن نتغشاهم برحمة المغفرة وسيكون الجنة ويجعل علينا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم في الدين والدين والآخرة والجنة حزبهم ورزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم وأشهد بجلتهم بخلة عافية الهدينية على كل يد صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا ونعم الآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم حمد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تكشف لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نعضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نعضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه إذا تتصف به والحمد لله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.